إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, kita memasuki hadis yang ketiga dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Hadith Al-Thalith, hadis yang ketiga, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. An Tamim ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ad-dinu an-nasihah الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah yang berkaitan dengan lafaz hadis yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa di dalam lafaz yang beliau sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, diulangi sebanyak 3 kali. Yang terdapat di dalam Sahih Al-Imam Muslim tidak disebutkan pengulangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Jadi tidak terjadi pengulangan dalam Sahih Al-Imam Muslim. Namun terdapat pengulangan dalam riwayat di luar Sahih Muslim, seperti dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad. Itu terdapat pengulangan 2 kali. Inna ad-dina an-nasihatu, inna ad-dina an-nasihah. Sesungguhnya agama itu nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat. Dalam riwayat Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, itu disebutkan dengan lafaz ad-dinu an-nasihatu 3 mirarin. Agama itu nasihat 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz yang persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihatu, ad-dinu nasihatu, ad-dinu an-nasihah, diulangi sebanyak 3 kali dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Tamim ad-Dari. Beliau adalah Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Abu Ruqayyah Asy-Syami. Beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriyah, yakni di akhir-akhir masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah Al-Jassasah, cerita tentang perjalanan Tamim ad-Dari ketika bertemu dengan Dajjal dalam sebuah pulau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakannya dari Tamim ad-Dari.
Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kalimat ini adalah merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan pentingnya nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang akan membangun agama seseorang, mengokohkan dan menegakkan agama seseorang. Hadis ini seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bahwa wukuf di Arafah merupakan amalan yang paling utama dalam menunaikan ibadah haji. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Apa yang dimaksud an-nasihah? Kata para ulama, nasihat adalah merupakan sebuah kalimat yang mengandung perbuatan seorang yang menasihati, menyampaikan sesuatu kepada yang diberi nasihat berupa hal-hal yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada hal-hal yang positif. Seorang yang menyampaikan nasihat adalah seorang yang menghendaki kebaikan kepada yang dinasihati tersebut. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Milik siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat itu adalah milik Allah, milik kitabnya dan milik rasulnya dan milik para imam-imam kaum muslimin dan milik kaum muslimin secara umum. Apa yang dimaksud nasihat milik Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang dimaksud dari sabda beliau ini bahwa Allah Jalla wa Ala membutuhkan nasihat, tidak. Karena Allah Tabaraka wa taala tidak memerlukan nasihat yang memberi nasihat. Namun yang dimaksud bahwa nasihat itu kembali kepada hamba itu sendiri di dalam menasihati dirinya dalam hal-hal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah dalam rububiyah, dalam perkara uluhiyah, demikian pula yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya sendiri dan sebagaimana yang telah disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid, tunduk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang dirasakan oleh hamba dari berbagai macam kenikmatan seluruhnya berasal dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud nasihat bagi kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani bahwa kitabullah Jalla wa Ala adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk, dan tidak menyerupai sesuatu apapun dari ucapan makhluk.
firman Allah Subhanahu wa taala maha benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Kemudian seorang hamba memuliakan kitabullah Al-Quranul Karim dengan senantiasa membacanya dan mentadabburi kandungan yang terdapat di dalamnya, khusyuk di dalam membaca kitabullah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa membela Al-Quranul Karim dari penakwilan orang-orang yang hendak menyimpangkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, membenarkan segala isinya dan mengambil manfaat, mengambil ibrah dan pelajaran dengan nasihat-nasihat yang disebutkan di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala tersebut, dan mengajak manusia agar mereka menghidupkan Al-Quranul Karim di dalam hati-hati mereka. Adapun nasihat bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara membenarkan risalah, mengimani kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaati Rasulullah terhadap perintah dan larangannya, dan senantiasa membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnahnya dan membenci orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berusaha untuk mengikuti bimbingan beliau, menyebarkan syariat yang beliau ajarkan, dan tidak beramal di dalam agama ini kecuali yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah, beradab dengan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi dan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, a'immatul muslimin, yaitu dengan menolong mereka di dalam menjalankan kebenaran dan menaati mereka selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Apabila seorang hendak menasihati, maka nasihatilah dengan cara rahasia sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap penguasa tersebut. Kemudian nasihat untuk keumuman kaum muslimin, maka hendaknya menasihati mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, membimbing mereka kepada hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Membangun ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan, di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolak berbagai hal-hal yang menimbulkan kemudaratan terhadap mereka, dan mengajarkan kepada mereka ilmu syar'i, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kandungan secara ringkas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yang menunjukkan pentingnya nasihat, saling menasihati di antara kaum muslimin dalam hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal-hal yang menjadikan mereka kuat dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.